nama ibu sendiri? Saya Sarina Pevika. Untuk nama jabatannya ibu? Di supervisor Jalan Alfred. Untuk lama bekerja di sini? Saya kurang lebih 5 tahun lebih. Guys, untuk pertanyaannya saya mulai di bagian kebijakan dan tata kelola arsip elektronik. Apakah di perusahaan ini memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan arsip elektronik? Iya, kalau di perusahaan kami ada terkait pengelolaan arsip. Itu bisa di bagian di atas ERP ya. Untuk siapa yang bertanggung jawab terhadap kearsipan elektronik ini? Kita ada tim IT-nya, terus kemudian ada user pengguna, kemudian ada manajemennya juga. Untuk bagaimana prosedur penciptaannya, penggunaannya, dan penyimpanan arsip elektronik? Oke. Untuk penciptaan arsip, sambil saya ini ya. Untuk proses arsip itu kita biasanya di bagian ERP. Nah, untuk misalkan kayak kan kita di bidang developer perumahan, jadi kayak misalkan SIP, terus habis itu RAP, BP, semua itu terarsip di ERP tersebut. Nah, kemudian untuk identitasnya juga dia sudah ada, jadi tinggal kita memakai fasilitasnya. Kemudian untuk yang penggunaan arsip, itu penggunaan arsip kita bisa pakai modulnya juga untuk kebutuhan operasional. Kemudian untuk pembatasan akses, kita juga ada pembatasan. Misalkan ada divisi teknik, marketing, sama SDM umum, itu dibedakan tergantung kebutuhannya masing-masing. Kemudian untuk penyimpanan, kita semua tersistem di pusat di aplikasi ERP tersebut. Untuk pengelompokannya juga berdasarkan perumahan, terus itu berdasarkan cabang juga. Jadi untuk aplikasinya itu bisa untuk semuanya ya? Iya betul, untuk semua departemen. Untuk mengelola arsip elektronik. Kalau yang utama sekarang kita itu pakai yang ERP, dan untuk opsionalnya biasanya kita backup juga di bagian Dropbox. ERP itu sebenarnya Sebentar, saya agak lupa. Bentar. Price resource planning itu seperti perencanaan sumber daya dari perusahaan. boleh diulangi? Itu ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning. Itu maksudnya sebagai perencanaan sumber daya perusahaan. Gunakan pihak ketiga dari vendornya. Kalau kita ERP itu ada staff tersendiri untuk bagian itu. Bagaimana proses input, pengindeksan, dan pencarian dokumen dilakukan? Oke, untuk yang penginputan dokumen itu biasanya data utamanya ada melalui form yang ada di ERP. Kemudian untuk data pendukungnya itu berupa flowchart atau BP, itu biasanya kita upload di ERP tersebut. Kemudian untuk pengindeksan itu dilakukan secara otomatis di ERP juga. Misalkan ada dokumen itu ada kode-kodean. Nah, misalkan kodenya untuk teknik, misalkan kita lagi mau pembangunan. Biasanya kalau kita mau melakukan pembangunan, kita harus melakukan SIP dulu, surat izin bangun itu namanya. Nah, kalau SIP sudah kita upload izinnya, baru kita memproses yang lainnya gitu. Kemudian untuk yang pencarian dokumen, nah untuk pencarian dokumen sendiri itu kita ada yang namanya di filter, terus kemudian ada keyword search, terus header filter berbasis data aktual, jadi bisa nge-search sendiri manual gitu. Kemudian untuk filenya tidak hanya menggunakan ERP, ada juga yang di Dropbox. Di Dropbox itu juga sama, itu penamaannya juga kita bedakan. Habis itu ada juga SOP. Nah, untuk penciptaan awal
proses, sudah ditandatangan, baru nanti dilakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan itu nanti kita sama dari tim HC itu setelah dokumen kita terima, ditandatangan dan di stempel, kemudian kita arsip, ada 2 di Dropbox maupun di ERP. Tapi yang utama untuk saat ini kan kita di ERP, di bagian DMS. Nah itu kita uploadnya di situ, backupnya di Dropbox. Kemudian untuk ini penggunaannya, nah untuk penggunaannya sendiri itu tergantung internal memo atau SOP itu diperuntukkan untuk siapa, untuk departemen teknik, marketing ataupun yang lain gitu. Terus kemudian untuk pemusnah dan pemeliharaannya biasanya kita di bagian IRP itu kan ada masa tenggangnya ya, misalkan ditetapkan misalkan sekarang tanggal 9 ya, 9 April. Nah, kita baru netapin tanggal 29, terus masa berlakunya di 1 bulan sebelum surat itu berakhir, biasanya kita ada notifikasi di bagian IRP-nya. Kemudian kalau misalkan di bagian pemusnahan, kalau misalkan di bagian pemeliharaan itu ada yang sudah masa berlakunya habis, terus ada yang mau diperpanjang, itu biasanya ada melakukan revisi ulang terkait surat yang baru, misalkan yang baru, entah itu mau dipakai atau mau dimusnahkan gitu.